di Jerman. Halo, Moin. Hari ini kita mau ke pantai lagi. Jadi minggu ini kita udah 3 kali ke pantai. Bosan gak sih ke pantai? Karena deket, nggak terlalu dekat sih, maksudnya kayak 40 menit dari sini dan naik kapal feri. Terus transportasi itu kita biasanya kayak nggak bayar gitu loh. Jadi kayak cuman subscribe 1 bulan. Kayak suamiku 40 berapa? 49 euro. 9 euro 1 orang. Terus aku juga 1 orang. Jadi kita berdua itu sekitar 98 euro. Kalau Eran gratis. Dan itu masih. bisa 1 Jerman, maksudnya kayak keliling ke seluruh Jerman. Nih, ayo. Hai, hari ini kita mau ke pantai. Hari ini ajak ke pantai. Nih kalau nggak ke pantai, nah aku sedih. Kalau nggak sedih, aku mau ke pantai. Dah. Nah, di Jerman kita bisa menikmati wisata kayak gini, even sebagai introvert. Dan kita nggak merasakan guilty, atau aku sih rasanya kayak nggak terlalu kelelahan walaupun di sekeliling ada banyak orang, karena orang-orang itu semuanya fokus pada kegiatannya masing-masing. Jadi kadang kan sebagai introvert ada feeling bahwa nih kayaknya aku melakukan suatu tindakan yang salah kah, atau aku harus ngobrol apa ya sama orang lain, atau apapun itu. Nih kita nggak ada pressure untuk harus melakukan komunikasi yang tidak perlu gitu. Jadi kalau memang kita perlu untuk ngobrol, ya kita akan ngobrol, tanya, cuma nggak ada pressure seperti kalau misalnya kalian tinggal di Indonesia. Yang aku rasain, walaupun ke tempat umum pun rasanya terlalu membuat tenaga itu terkuras. Nah kayak gini contohnya, walaupun berisik, rame banget, banyak orang, tapi aku malah justru merasa excited dan pengen explore lebih dalam gitu, dan lebih banyak lagi. Orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing, gak ada yang peduli kita mau ngapain, dan bebas berekspresi aja. Kalau menurutku sih gitu. Nah menurutku tips sebagai introvert usia 30-an kayak sekarang, dan untuk introvert kalian semua, tips untuk hidup sebagai introvert pertama adalah cintai diri sendiri. Nah kalau kita udah tahu value diri kita udah tahu gimana caranya men-treat diri kita, bahwa menerima dan gue tuh seperti introvert dan itu nggak ada salahnya dengan hidup. Itu kita bisa jalanin kok dengan happy, dengan bahagia, dan nggak ada beban bahwa aduh introvert nggak bisa begini, nggak. Kita bisa melakukan segala hal, nggak ada batas, nggak ada hal yang bisa menghalangi seorang introvert untuk berkembang, untuk mencoba hal baru, dan untuk bertemu dengan orang-orang baru. Nah berikutnya, jangan takut sama apapun. Jadi ini pesan dari suamiku. Dia selalu bilang jangan takut dengan apapun, karena takut itu hanya ada di kepala kita. Entah itu takut sama hantu, entah itu takut sama pengalaman yang tidak mengenakan. Jadi sebenarnya perasaan takut yang kita punya di dalam diri kita itu timbul dari biasanya trauma-trauma masa lalu, apapun itu. Dan itu kayak semacam pertahanan diri kita, bahwa dulu gue pernah mengalami kesulitan demikian, gue dulu pernah takut sama hal ini. Misalnya gue dulu takut ke tempat baru karena pernah punya pengalaman di tempat baru itu, kita kayak dibully kah atau apakah dan lain sebagainya, yang membuat kita di masa depan, kita yang sekarang itu takut kalau misalnya di tempat baru nanti ada kejadian serupa yang kayak dulu yang pernah kita alami, walaupun kita udah lupa dulu tuh kejadiannya seperti apa, tapi itu masih kayak ada di alam bawah sadar kita dan itu menghantui kita. Makanya kita harus kayak berdamai sama diri kita sendiri dan bilang bahwa tenang aja, gak ada yang perlu ditakutin apapun itu, dan kamu tuh bisa ngelakuin segala hal tanpa batas asalkan kamu mau.
Nah, tips berikutnya adalah bangun kepercayaan diri. Nah, gimana caranya bisa bangun kepercayaan diri nih kalau setiap hari cuma bisa meratapi nasib, terus merasa bahwa diri ini orang yang paling kasihan di dunia gitu. Caranya supaya bisa keluar dari pikiran-pikiran negatif adalah dengan memulai suatu aktivitas yang dilakukan di pagi hari. Jadi waktu kamu bangun tidur, misalnya kamu adalah seorang pelajar yang baru saja lulus, terus belum punya kegiatan setelah lulus, harus ngapain dan harus bersikap produktif, harus apa lagi gitu. Iya udah, kalian bangun pagi, at least kalian mandi dan dandan apapun itu, rapi, wangi, dan lakuin aktivitas yang kalian mau. Contohnya berjalan kaki di pagi hari, atau olahraga, atau memasak, atau kalian mulai merecord diri kalian sendiri misalnya di handphone, latihan bicara, dan lain sebagainya. Semua bisa kalian pelajari. Tiada hari yang tidak produktif asalkan kalian mau mencoba segala hal. Kegiatan sekecil apapun itu adalah kegiatan yang kalian ciptakan, itu pasti bisa membuat atau berdampak positif. Emang misalnya dampak positifnya nggak datang langsung hari ini, tapi bisa entah itu buat 10 tahun atau 5 tahun ke depan, kita nggak akan pernah tahu. Semua itu pasti akan ada value yang tercipta dari kegiatan kecil itu. Hidup sebagai introvert di tengah dunia yang bising emang gak enak. Dan awalnya gak nyaman waktu kita bisa menerima bahwa introvert itu adalah hanya sebuah kecenderungan. Dan kecenderungan itu bisa aja kapanpun datang. Bisa aja kalau mood kalian lagi bagus, kecenderungan itu gak terlalu kelihatan. Kalau mood kalian jelek, ya kalian terima. Berarti mungkin saatnya kalian lagi butuh istirahat, atau butuh untuk bermeditasi, untuk mengenal diri sendiri, bikin jurnal, apapun itu yang membuat diri kalian merasa lebih baik dari sebelumnya. Perasaan-perasaan buruk itu hilang dan bisa berubah menjadi sebuah bahan bakar lah untuk kalian tuh bisa lebih semangat menghadapi hari berikutnya. I don't know if we went wrong. Shouldn't have to take this long. Wasting my days away, wishing we fall through. And I told you I want it better than the weekend. We can take it back to when we said just friends. Don't wanna tell you something new. I'll never say I fall for you. I want it better than the weekend. You can't show me just what I'm missing. Nah, buat teman-teman sesama introvert dimanapun kalian berada, semangat ya. Bukan cuman kalimat semangat yang standar, tapi ini aku benar-benar menyemangati dari hati. Dan aku senang banget kalau misalnya kalian bisa memulai hal baru dan bisa merasa lebih punya value untuk masa depan kalian nantinya. Dan apapun itu yang kalian lakukan dan kalian pilih, berbahagialah. Dan see you in the next video. Choose.